wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah MTSN 1 Lebak, yang saya hormati. Waka Kesiswaan MTSN 1 Lebak, yang saya hormati. Pembina OSIS MTSN 1 Lebak, yang saya hormati. Seluruh panitia Matsama MTSN 1 Lebak. Tak lupa pula teman-teman OSIS yang saya banggakan, serta para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kegiatan Matsama Daring Siswa-Siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lebak, tahun ajaran 2021-2022. Sholawat beserta salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya Nabila Sofia, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sholawat tibil kulum. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kelima, sambutan kepala madrasah sekaligus membuka kegiatan Matsama Daring. Yang keenam, yel-yel penyemangat. Yang ketujuh, penutup. Untuk menghemat waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Akbar Fauzan. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah
dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang ketiga, Sholawat Tibil Qulub. Yang acara yang keempat, menyanyikan Indonesia Raya. Semua peserta ya, semuanya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, tangannya hormat ya. Hormat semua ya, yang peserta. Ya. Coba kita cek dulu. Tangannya udah di atas, udah di kepala, tangannya. Oke, siap. Bentar. Siap ya. 1, 2, 3. Tanah airku
Sanalah aku berdiri dibantu ibu. Indonesia tanah dan baik Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Boleh diturunkan tangannya semua. Rasa sekali suka kegiatan. Diulang Nabila, nggak kedengeran. Acara yang kelima, sambutan Kepala Madrasah sekaligus membuka kegiatan Matsama Daring. Kepada Bapak Kepala Madrasah, dipersilahkan. Hormat saya. Tes. Siap masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Suara saya masuk. Bagus. Bagus, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Amin. Yang saya hormati panitia Matsama masa ta'aruf siswa madrasah. Yang saya hormati para pengurus OSIS yang luar biasa masih semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan yang saya hormati anak-anakku, para calon peserta didik MTSN 1 Lebak. Alhamdulillah kalian hari ini sudah bisa ikut bergabung walaupun dalam media Zoom meeting seperti ini. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah untuk pertama kalinya dengan para peserta didik, calon peserta didik baru. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan menghadapi cobaan negeri kita ini. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, para panitia OSIS, mengawali sambutan saya pagi hari ini. Yang pertama, tentunya saya ucapkan selamat dulu kepada kalian-kalian para peserta Matsama ini. Selamat bergabung. Kalian adalah siswa dan siswi pilihan. Siswa dan siswi pilihan dari
beberapa Bu, tolong tidak dulu, Bu. Karena kalian ini adalah siswa pilihan dari beberapa siswa yang ingin masuk, yang ingin bersekolah, yang ingin belajar di MTSN Negeri 1 Lebak ini, beberapa dari teman kalian mungkin yang tidak bisa diterima, tidak bisa masuk, tapi kalian yang hadir di sini adalah memang siswa dan siswi pilihan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, masa ta'aruf siswa madrasah ini adalah program madrasah yang setiap tahun pasti dilakukan, tepatnya ada atau binaan dari bidang kesiswaan. Kegiatan ini wajib kalian ikuti karena kegiatan ini merupakan ta'aruf atau perkenalan, memperkenalkan madrasah, memperkenalkan tempat belajar yang baru kalian. Tempat belajar baru kalian. Karena kalian baru menyelesaikan satu step pendidikan. Dan menginjak pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ibarat naik tangga, kalian baru naik 2 anak tangga. Kalian baru selesai dari TK, kemudian lanjut di SD, tangga kedua, selanjutnya lagi adalah naik tangga ketiga, yaitu jenjang SLTP atau MTS di sini. Dan masih banyak tangga-tangga yang harus kalian lalui tentunya. Nah, tentunya anak-anakku sekalian, karena pembelajaran ini, madrasah yang kalian tuju sekarang ini berbeda dengan tempat kalian belajar sebelumnya, yang jelas banyak perbedaan-perbedaan atau situasinya sangat berbeda dengan kalian belajar di tempat yang sebelumnya. Cara belajarnya, suasananya, yang pasti ya, kegiatan-kegiatannya, dan itu semua harus kalian ketahui. Nah, ini semua kalian mengetahuinya lewat Matsama ini. Cuma sayangnya Matsama kita hari ini benar-benar dibatasi oleh waktu, karena kita semua kondisinya sangat-sangat berbeda untuk kali ini. Seharusnya kalian mengikuti Matsama dalam tempo atau dalam waktu 3 hari sampai 4 hari. Kali ini kalian hanya melakukan Matsama hanya dalam 1 hari. Bayangkan kegiatan 3 hari, 4 hari digabungkan hanya disampaikan dalam waktu 1 hari. Untuk itu, Bapak pesan dari pagi ini sampai siang nanti, tolong ikuti kegiatan ini secara seksama. Perhatikan betul-betul, karena nanti juga di selain dari penyampaian materi juga kalian akan ada tes atau istilahnya post-test. Makanya perhatikan, ada slide-slide-nya, ada tulisan-tulisannya, karena ini sangat singkat, padat, mudah-mudahan tetap berisi. Baik, anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat mengikuti Matsama buat anak-anakku yang baru gabung ini. Semoga kita semua diberkahi pada kegiatan ini. Dan yang paling penting, kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anakku sekalian, untuk keberkahan kegiatan kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah MTS Negeri 1 Lebak.
sini Ge. Teteh. Ini Pelajaran barang. 2021 secara resmi saya buka. Itu saja yang saya sampaikan anak-anak sekalian. Ini sekarang banget. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara Selanjutnya Nabila. yel-yel penyemangat. Oke, yel-yel penyemangat ya. Udah diajarin ya kemarin pas hari Sabtu. Boleh dibuka mic-nya semua. Ya. Dipandu oleh Kak Gita, ada Kak Gita. Ada Kak. Oke, Kak Gita boleh dicontohin dulu ya sekali lagi ya. Bentar, Bapak mute dulu nih rame ini. Bentar. Yang buka ya Gita mic-nya dibuka. Akan dimulai. Contohnya gimana? 1, 2, 3. Oh, mic-nya belum buka ya? Nih. Udah belum? Belum dipilih tuh mute-nya. Oke. Buat semuanya ikutin dulu ya contoh-contohnya. Ya, 1, 2, 3. MTSN Negeri 1 Lebak siap bekerja, siap bertanggung jawab, mat sama, semangat, 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 luar biasa. Oke. Bisa ya peserta? Oke semuanya. Silakan dibuka mic-nya semuanya. Sudah semua bisa dengar suaranya dibuka dulu mic-nya ya yang peserta nih. Oke, semuanya udah siap? Hitungan 3 ya. Siap? Iya, Boleh. iya. Udah siap belum? Udah, oke. 1, Siap. 2, 3. Luar biasa. Kurang sedikit ya. Sekali lagi deh biar yakin. Sekali lagi.
Satu, dua, tiga. MTS satu Lebak. bekerja Tanggung jawab. Tetap. luar biasa. Oke, semangat ya. Biar pada nggak ngantuk ini. Nanti untuk yel-yel nanti dipakai pas game bersama kakak pengurus OSIS ya. Di ruangan berbeda nanti kita pisah 4 ruangan. Kalian nanti dibimbing oleh 2 orang pengurus OSIS di dalamnya. Nanti harus lancar tuh yel-yelnya sebelum masuk ke game ya. Oke, Nabila. Sebentar, Bapak buka dulu. Ini langsung penutup, Pak. Enggak Ya. materi dulu. Penutup pembukaan dulu. Bentar. Acara yang terakhir, penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara kegiatan Matsama Daring siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lebak tahun ajaran 2020-2022. Maaf apabila ada kesalahan dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu ya. Silakan Nabila. Selanjutnya, materi sejarah madrasah dari Kepala Madrasah. Kepada Bapak Durotun Nasihin, dipersilahkan.
Baik, yang kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita langsung saja ke materi karena materi kita ini sekarang dibatasi hanya 40 menit ya. Harusnya 2 jam. Sekarang dipersingkat menjadi 20 menit. Untuk itu anak-anakku sekalian tolong perhatikan dengan seksama. Hari ini untuk materi pertama kita yaitu sejarah madrasah. Sejarah madrasah ini sebenarnya panjang sekali kalau diceritakan. Saya biasa mengajar matematika, hari ini saya mengajar sejarah ya. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya perkenalkan diri. Ada nama saya di situ ya, tercantum. Nama saya Duratul Nasihin. Saya biasa dipanggil Pak Duroh aja. Buat anak-anakku yang baru, karena perkenalan ini sangat penting. Biar kalian juga mengenal. Nanti akan saya kenalkan juga mungkin secara bertahap, mulai dari wali kelas dulu kalian nanti yang paling akan sangat intens menghubung kalian, terutama di masa pandemi seperti ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai dengan sejarah madrasah. Sebelum kita mempelai madrasah itu seperti apa, dari mana dimulainya. Sekarang kita mulai dulu dari pengertian dulu ya, anak-anak sekalian. Apa itu madrasah? Apa bedanya madrasah dengan sekolah? Kita pelajari dulu supaya kita punya pemahaman yang sama. Karena madrasah adalah sekolah, tetapi sekolah belum tentu madrasah. Ada istilah seperti itu. Mengapa ada seperti itu? Next, Pak Fajar. Kita mulai dari pengertian dulu. Anak-anak sekalian, tolong perhatikan ini, madrasah ini awalnya dari bahasa Arab. Darosa. Kata dasarnya darosa, ya dusu darsan. Terus kalau kesana akhirnya menjadi madrasatun. Tempat, artinya tempat belajar. Darosa artinya belajar, madrasatun menjadi tempat belajar. Jadi madrasah itu sebenarnya tempat belajar. Secara apa namanya, singkatnya, secara sederhananya. Begitupun dengan sekolah. Kalau sekolah berasalnya dari bahasa Inggris, school ya. Cuma bergeser ke bahasa Indonesia menjadi sekolah. Itu juga sama, tempat belajar. Nah, di dalam, kalau kalian lihat, kalau kalian ini biasanya kalian ini kan sekarang terkenalnya dengan siswa-siswi atau anak-anak milenial. Begitu keluar jadwal, materi-materinya, biasanya anak-anak milenial langsung cari searching di web. Sejarah madrasah. Ini kalau yang kreatif seperti itu ya, di Google itu. Ini saya persingkat aja. Nah, kalau kalian lihat di webnya milik Kementerian Agama, terutama di bagian pendis itu. Nah, ini saya kutip dari kata-kata Pak Malik Fajar. Sebenarnya madrasah itu dapat diartikan juga sekolah. Sekolah umum juga sama. Madrasah dapat diartikan sekolah umum yang berciri khas Islam. Ingat. Jadi madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Kalau sekolah kan hanya mapel umum aja. Jadi nggak ada ciri khasnya. Ciri khas keagamannya nggak ada. Sama seperti kalau di Kristen itu ada Mardiwana. Juga sama sekolah yang berciri khas Kristen seperti itu. Kesimpulannya
di bawahnya itu kalian lihat itu madrasah sama dengan sekolah, tapi sekolah belum tentu sama dengan madrasah. Kenapa seperti ini nanti akan saya sampaikan berikutnya. Next, Pak Fajar. Jadi mulai hari ini kita atau kalian, kita semua jangan kalian belajar benar di sekolah MTS. Jadi jangan lagi pakai bahasa sekolah, tapi kita menggunakan bahasa madrasah. Jadi kita belajar di madrasah. Nah, sekarang kita perhatikan anakku sekalian, ada perbedaan madrasah dan sekolah. Dari pendiriannya dulu, sebenarnya banyak sekali perbedaan sekolah dan madrasah ini. Cuma saya singkat aja, persingkat jadi 3 item. Kalau diruntut itu lebih dari 7 sampai 10 ya perbedaannya. Madrasah, anakku sekalian, didirikannya oleh masyarakat. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian ini sekarang yang pernah sekolah diniyah, itu kan madrasah juga ya, madrasah diniyah. Ada nggak yang negeri? Itu kan didirikan oleh masyarakat, biasanya oleh yayasan. Seperti kalau kalian lewat ada madrasah Wasilatul Falah, itu yang mendirikan masyarakat melalui yayasan Wasilatul Falah. Jadi didirikan oleh masyarakat. Sedangkan sekolah didirikan oleh pemerintah. Kebanyakan didirikan oleh pemerintah. Saya sangat jarang sekali melihat di Rangkas Bitung ada sekolah swasta, misalkan sekolah SMP apa gitu swasta, itu jarang sekali. Rata-rata SMP negeri. Artinya itu didirikan oleh pemerintah. Sebaliknya, madrasah didirikan oleh masyarakat, termasuk MTSN 1 Lebak yang kalian 7 hari ini, itu pun dulu didirikan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Madrasah kita ini didirikan oleh masyarakat. Nanti akan saya ceritakan seperti apa pendirian madrasah MTSN Negeri 1 Lebak ini. Kemudian perbedaan berikutnya anak-anakku sekalian, perbedaan madrasah dan sekolah. Kalau madrasah didirikan itu bertujuan untuk keilmuan Islami. Nah, kenapa seperti ini keilmuan Islami? Karena dulu madrasah ini berangkatnya bukan dari sekolah ya, orang-orang ini seperti orang-orang Belanda, tapi madrasah ini berangkatnya dari pondok-pondok pesantren awal. Jadi tujuan didirikannya itu benar-benar untuk pelajaran agama. Sedangkan tujuan didirikan sekolah umum, sekolah biasa, itu untuk keilmuan-keilmuan umum aja. Hanya mapel-mapel umum. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, perbedaan mencolok lagi, perbedaan madrasah dan sekolah adalah di materi atau di kurikulum. Kalau di madrasah kalian akan mempelajari materi-materi agama seperti akidah akhlak, ada Quran hadis, SKI, fikih, ditambah dengan pelajaran umum. Nah, sedangkan di sekolah yang paling utama adalah materinya pelajaran umum. Pelajaran agamanya hanya disisipkan hanya 2 jam sekarang. Jadi kalau di madrasah 30% materi adalah materi agama, ditambah dengan pelajaran. Nah, baik. Jadi sekarang kalian harus bisa membedakan madrasah dan sekolah. Di madrasah itu jelas sekolah juga, tapi ciri khasnya ciri khas agama. Agama yang kita gunakan saat ini yang jelas adalah agama Islam. Jadi madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut sekarang kepada sejarah madrasah di Indonesia ya. Saya akan ambil singkat aja. Di Indonesia sendiri, madrasah ini
eh, kalau kita sudah mempelajari sejarah bahwa negara kita pernah dijajah oleh kolonial Belanda itu sekitar 350 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kita bersyukur diberikan nikmat hidup oleh Allah di zaman setelah merdeka. Saya bisa bayangkan kalau kita hidup di zaman dulu ketika masih zaman penjajahan. Aduh, ini gangguan banyak banget ya. Masih jelas suara saya nih? Jelas, Pak. Saya pakai headset dulu ya. Jelas. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, madrasah itu saya sampaikan tadi sebenarnya awalnya berangkat dari pondok-pondok pesantren. Coba pondok pesantren itu hanya benar-benar mempelajari kitab-kitab atau khusus fokus ke keagamaan saja. Nah, kita baca bersama-sama madrasah pertama di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah yang didirikan pada tahun 1907. Tepatnya di daerah Padang. Bukan di Jakarta, bukan di Jawa, bukan di mana-mana, tapi ternyata madrasah pertama di Indonesia adalah di daerah Padang. Siapa pendiri pertama? Abdullah Ahmad. Jadi beliau ini seorang kiai, seorang syekh yang pernah belajar di daerah Timur Tengah, di Arab Saudi sana. Ketika pulang ke Indonesia, karena melihat kondisi bangsa kita yang porak-poranda oleh para penjajah, maka dipandang perlu untuk membuat sebuah tempat pendidikan yang bisa mengajari anak-anak bangsa pada saat itu, karena sekolah pada waktu itu yang ada hanya milik Belanda aja, POC waktu itu namanya ya, milik Belanda. Jadi orang-orang Indonesia nggak ada yang bisa sekolah, hanya para kaum bangsawan, para kaum raja-raja pada waktu itu yang bisa mengikuti atau bisa masuk ke sekolah. Maka Abdullah Ahmad berinisiasi untuk membangun, untuk mendirikan madrasah di Padang. Jangan salah, beliau ini mendirikan madrasah bukannya nggak ditentang sana sini, ditentang oleh masyarakatnya, ditentang apalagi oleh Belanda, sehingga tempat belajarnya pun berpindah-pindah. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, kalau cerita ini panjang sekali, karena begitu pentingnya madrasah, akhirnya banyaklah organisasi-organisasi yang berlatar belakang Islam juga mengikut untuk mendirikan madrasah. Nih, ada organisasi Islam yang Muhammadiyah. Organisasi juga mendirikan madrasah di tahun 1912. Kemudian ada Al-Irsyad. Ini juga sama, mendirikan madrasah. Yang luar biasa, ini ada Matul Anwar Menes yang di Banten. Di daerah Banten juga ada madrasah yang didirikan oleh Matul Anwar. Mungkin kalian ada yang MI-nya Matul Anwar juga sama ya. Ini di pertama kali berdirinya madrasah pada tahun 1916. Tapi yang pertama di daerah Menes. Kemudian ada Perti, ada Nahdlatul Ulama atau NU. Ini juga sama-sama pada akhirnya mendirikan madrasah. Karena kebutuhan pendidikan untuk warga Indonesia pada saat itu sangat susah. Nah, jadi sejarah madrasah itu panjang sekali kalau diceritakan, dan sedih rasanya kalau kalian baca sejarah ini. Dan lagi-lagi kita bersyukur kalian bisa bersekolah, bisa belajar di MTSN 1 Lebak ketika zaman sudah merdeka, zaman sudah berubah, kita hanya menikmati mereka-mereka yang mendahului kita. Baik, lanjut anak-anak Pak pelajar. Nah,
Sekarang anak-anakku sekalian, kita fokus kepada sejarah berdiri MTSN 1 Lebak. Nah, MTSN 1 Lebak juga tidak luput dari sejarah pendirian madrasah. Seperti saya sampaikan dari awal tadi, madrasah itu kebanyakan atau awal bulannya didirikan oleh masyarakat. Ini sama. Walaupun ini MTSN 1 Lebak, tapi belum tentu dinyatakan madrasah tertua di Lebak. Belum tentu. Dulu banyak sekali puluhan madrasah di Kabupaten Lebak ini pada tahun-tahun dulu. Ini tahun 78 ini tahun-tahun yang zaman saya baru lahir ya. Tahun dulu banyak sekali madrasah. Tetapi semuanya swasta. Belum ada yang negeri. Nah, ada salah satu madrasah namanya di sini MTS Wasilatul Falah. Sampai sekarang masih ada, masih berdiri di daerah mana Pasir Sekarat sana. Pada tahun ini karena madrasah ini posisinya ada di tengah-tengah kota Rangkas waktu itu, maka pemerintah dengan Departemen Agama pada waktu itu berinisiasi untuk mengubah atau mengganti yang tadinya madrasah swasta untuk dijadikan menjadi madrasah negeri. Swasta awalnya mau dijadikan negeri. Nah, namun sayangnya anak-anakku sekalian, pada saat itu ketika SK Penegrian yang ditandatangani oleh Menteri Agama langsung ya, Menteri Agama ditolak oleh pihak yayasan. Jadi ditolak untuk dijadikan negeri. Sedangkan perjalanan dan para pendahulu kita waktu itu, para pejabat Kemenag, menginginkan sekali untuk memiliki madrasah sanawiyah yang berstatus negeri. Nah, karena penegrian ini ditolak oleh pihak yayasan, pada akhirnya para pejabat kita untuk mencari cara lain supaya gimana caranya di Rangkas Bitung itu ada madrasah sanawiyah negeri. Akhirnya segala upaya dilakukan yaitu dengan cara menjadi atau membuat madrasah lagi, tapi menjadi kelas jauh. Bahasa istilah lainnya adalah filial. Dari mana kelas jauhnya? Dari MTSN Caryo Bogor. Bayangkan dari daerah Bogor sana punya kelas jauh di Rangkas Bitung. Setelah saya cari di Google itu cari di mana, ternyata cari itu adanya Bogor di sebelah Cibinong sana, jauh sekali. Bukan daerah Bogor Jasinga seperti itu, tapi jauh sekali daerah Cibinong. Ini kan luar biasa. Karena pada waktu itu kita masih gabung dengan Provinsi Jawa Barat. Maka filial yang terdekat waktu itu adalah MTSN Caryo Bogor. Nah, akhirnya anak-anakku sekalian, 1 tahun kemudian madrasah kita, tepatnya pada tanggal 31 Mei tahun 1980. Pada tanggal 31 Mei 1980, akhirnya kita atau pemerintah mengeluarkan SK Penegrian. Namanya waktu itu adalah Madrasah Sanawiyah Negeri Pasir Sukarakyat. Jadi nama waktu itu namanya adalah MTSN Pasir Sukarakyat, bukan MTSN 1 Lebak. Masih Pasir Sukarakyat, karena yang pertama didirikan waktu itu adalah Wasilatul Falah yang alamatnya Pasir Sukarakyat yang diajukan. Akhirnya keluarlah MTSN Pasir Sukarakyat. Padahal posisinya di mana anakku sekalian? Di kompleks pendidikan. Harusnya kan kalau di kompleks pendidikan ya namanya MTSN Ciseke seperti itu ya, Pak Wadiin. Cuma karena pengajuannya Pasir Sukarakyat ya Pasir Sukarakyat.
Nah, perjalanan waktu setelah belasan tahun, puluhan tahun, akhirnya pada tahun 2016, madrasah kita berubah menjadi MTSN Negeri 1 Lebak. Karena